Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Aku Afifah Puspita Wulandari dari IPAIB 2018. Hari ini kita bakal jalan-jalan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, hometown aku, sambil belajar penafsiran Quran Surah Al-Baqarah ayat 163 sampai 164. Check it out. Nah, sambil nunggu bunda siap-siap, aku mau liatin langit di depan rumah deh. Masya Allah ya, mendung. Tapi alhamdulillah, setelah berhari-hari dikasih panas yang luar biasa, Allah ngasih aku kesejukan dengan didatangkannya hujan. Alhamdulillah, akhirnya datang juga. Oh iya, sambil teman-teman menikmati kesederhanaan dan keindahan kota kecil aku, di mana aplikasi Grab dan Gojek gak ada fungsinya, aku pengen ngajak teman-teman berkontemplasi sama-sama, memperhatikan kebesaran Allah yang menurut kita gak gede-gede banget, tapi ternyata dalam banget maknanya. Oh iya, teman-teman pasti semuanya udah pernah hatam Al-Quran kan? Pasti udah pernah baca surah Al-Baqarah dong. Nah, ternyata ada 2 ayat di dalam surah ini yang menggambarkan seluruh kecintaan Allah untuk hambanya, seluruh kebesaran Allah yang seringkali kita abaikan. Astagfirullah kita. Nah, ayat-ayat ini adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 163 sampai 164. Dalam ayat ini Allah berfirman, "Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim." Yang artinya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lewat ayat ini, Allah tuh pengen bilang kalau Allah tuh sayang banget sama kita. Di dalam buku terjemahan tafsir Maragi, Al-Maragi menjelaskan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Gak ada satu manusia pun yang boleh menyembunyikan hidayah yang dikasih sama Allah. Cuman Allah yang bisa melimpahkan rahmat dan kebaikan untuk seluruh manusia. Sadar gak sih? Manusia, mungkin salah satu dari kita, mungkin juga aku, zaman sekarang tuh lebih banyak menyembunyikan hidayah dan syafaat yang dikasih sama Allah, dan lebih milih manusia-manusia lainnya yang mempunyai gelar baik, yang mempunyai kelebihan seperti pemimpin, tokoh-tokoh agama, artis, orang-orang terkenal yang dianggap bisa ngasih syafaat buat para pengikutnya. Padahal kenyataannya kan cuman Allah yang bisa ngasih syafaat untuk ciptaannya. Astagfirullah. Nah, selain itu ada juga nih pendapat dari At-Tabari. Di dalam kitabnya, ayat ini diartikan bahwa yang berhak kita taati, yang wajib kita sembah adalah Allah yang Maha Tunggal. Maka janganlah kita menyembah selain Allah dan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Karena kita mikir gak sih kalau sampai kita menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, pasti sesuatu itu tuh ya ciptaan Allah juga dan gak bakal sebanding dong sama Allah. Nah, selanjutnya di ayat 164 Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Wa ma anzalallahu minas sama'i mimma.
dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Fa'ahya bihil ardi ba'da mautiha. Lalu dengan air itu ia menghidupkan bumi sesudah matinya. Wa batha fihi min kulli dabbah. Dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. Wa tashrifir riyahi was sahabil musahhari ba'innas sama'i wal ard. Dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. La ayatil liqaumi yaqilun. Sesungguhnya terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkannya. Masya Allah. Tuh, lihat coba. Dari artinya aja kita bisa lihat kebucinan Allah sama makhluknya. Allah mempersiapkan segala hal, sedetil-detilnya, demi kenyamanan, kelengkapan, dan demi kehidupan kita semua. Dalam buku Tafsir Al-Misbah, Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ayat ini menyeru manusia untuk merenungkan dan menyadari bagaimana kekuasaan Allah, Sang Pencipta, dan semua hasil ciptaannya, baik yang di langit maupun di bumi. Mulai dari pembentukan makhluk, pergantian siang dan malam, gemuruh angin, pelayaran kapal di laut, serta pergerakan awan dan semua yang terjadi atas kehendaknya. Ada pendapat sebagian mufasir mengatakan ayat ini diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi bukti, untuk menjadi hujjah Rasulullah dan bukti bahwa Allah lah Tuhan untuk orang-orang yang menyembah patung dan berhala. Sementara sebagian yang lain mengatakan ayat ini turun kepada Rasulullah ketika orang-orang musyrik meminta bukti kepada beliau. Emangnya benar Tuhannya Muhammad yang menciptakan bumi? Emangnya benar Tuhannya Muhammad yang patut disembah? Bukan berhala-berhala itu yang keren, yang gede, yang kelihatan. Emangnya benar Allah itu ada? Nah, ayat ini turun untuk menginformasikan bahwa penciptaan langit dan bumi dan semua yang tercantum dalam ayat ini adalah bukti ketauhidan Allah. Dan tidak ada sekutu bagi Allah di dalam kerajaannya bagi yang memikirkan dengan benar dan seksama. Guys, sadar gak sih? Sebenarnya saat sehelai daun jatuh pun itu kekuasaan dan kebesaran Allah. Saat rambut kita rontok sehelai pun itu kebesaran Allah. Saat kita bernafas, itu juga kebesaran Allah. Saat kita membuka mata, melihat warna-warni yang indah dalam kehidupan, menatap mata indah ayah dan bunda, entah itu langsung maupun lewat video call, melihat keberagaman teman-teman kita di kampus, bahkan melihat kebesaran-kebesaran Allah yang lain, itu juga bukti cinta Allah sama kita. Di video ini, aku udah ngeliatin banyak banget kebesaran Allah lewat perjalanan singkat aku sore ini. Pemandangan kota kecil yang indah saat senja, kedamaian kota di saat banyak ragam agama dan budaya yang hadir di tengah-tengahnya, riak air yang damai mengantarkan kapal-kapal yang seperti di ayat tadi membawa banyak manfaat bagi kita, entah itu mengangkut logistik atau mengangkut orang-orang yang pergi untuk mencari rezeki. Suburnya pohon-pohon hijau yang tumbuh di tepi jalan agar keteduhan tercipta, supaya karbon dioksida yang dihasilkan oleh kendaraan bisa langsung terserap oleh pohon-pohon.
Ada juga hujan yang membersamai aku saat pengambilan video. Dan yang paling utama, nikmat sehat yang Allah kasih agar aku, Bunda, dan Faris bisa jalan-jalan ngambil video ini. Dan masih banyak lagi kebesaran Allah yang di dalam video ini yang gak bisa aku sebutin satu-satu. Allah pengen kita belajar, pengen kita mikir tentang kebesarannya. Allah pengen kita merasakan kehadirannya di setiap apa yang kita lihat, setiap oksigen yang kita hirup, setiap apa yang kita alami, setiap makanan yang kita makan, setiap pengalaman yang kita lewati, entah itu indah ataupun gak indah. Allah dengan maksudnya yang maha baik, maha sempurna, kita sebagai ciptaannya yang gak ada apa-apanya dibanding Allah, ternyata masih sering sombong ya guys. Masih sering lupa, masih sering ngerasa kesepian. Padahal ada Allah yang sangat amat bucin, yang sangat amat cinta sama kita. Ada Allah yang sangat amat sayang sama kita. Ada Allah yang sangat perhatian sama kita. Makanya guys, yuk berubah dari yang sering lupa sama Allah, dari yang masih suka overthinking, masih suka takut gak bakal bisa jalanin kehidupan dengan baik. Hayu berubah, jadi selalu ingat Allah di setiap langkah yang kita ambil, di setiap hembusan nafas kita. Jangan biarin Allah ngerasain cinta bertepuk sebelah tangan dari kita. Nih ya, Allah aja bucin sama makhluknya, masa makhluknya enggak? Astagfirullah, kita. Mbak, nak sama lamun Mbak udah selesai videonya Mbak. Lagi gede. Iya. Oke, makasih Bunda-bunda yang udah nonton video ini. Jangan lupa di like, di share, and di subscribe. Alhamdulillah UTS sudah selesai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.